Meski Perang Dunia telah berakhir lebih dari 70 tahun yang lalu, namun dunia jelas belum sepenuhnya aman. Buktinya, semua negara maju masih mengembangkan alat perang khusus mereka. Di dunia modern sekarang, salah satu drone yang paling sering dikembangkan adalah drone kamikaze. Tugas drone ini adalah membombardir lini pertahanan musuh dengan cara menghancurkan dirinya sendiri. Pengeboman drone kamikaze tentu saja bukan tanpa alasan. Drone bisa mencapai jarak tembakan rudal jelajah, tapi dengan harga yang lebih murah. Rata-rata, rudal jelajah sekarang punya harga sekitar 1 juta US dollar atau 15 miliar rupiah. Sedangkan, drone kamikaze cuma berkisar 40.000 US dollar atau 600 juta rupiah. Jika dihitung dengan seksama, biaya satu rudal jelajah sama dengan biaya 25 drone kamikaze. Jadi ya emang worth it banget. Nah, dalam pengembangannya ada nih beberapa drone kamikaze yang diakui sebagai drone kamikaze terbaik di dunia. Salah satunya adalah Grand 2 buatan Rusia yang merupakan versi upgrade dari Shahid 136 milik Iran. Dari segi perbedaan paling mencolok ya datang dari sistem navigasi yang dimiliki. Shahid 136 memiliki sistem navigasi bernama Inertial Navigation System yang punya daya tahan pada pembajakan radar, namun lemah pada sistem deteksinya. Sedangkan Grand 2 mengubah sistem navigasinya menjadi GLONASS yang mengandalkan GPS untuk memudahkan sistem deteksi dan pencarian dari markas pusat. Lewat sistem ini, Grand 2 diklaim punya presisi luar biasa untuk menjatuhkan lini pertahanan musuh. Selain sistem navigasi, peluncuran Grand 2 juga hebat nih, karena telah memiliki Rocket Assisted Take-Off alias RATO yang memungkinkan Grand 2 diluncurkan dari berbagai macam platform seperti truk kargo dengan jumlah peluncuran 5 unit, pesawat bomber Tupolev dengan jumlah peluncuran hingga 4 unit, dan jet tempur Sukhoi 37 dengan peluncuran 2 unit. Dengan fleksibilitas peluncuran ini, Grand 2 bisa digunakan dalam segala medan dan juga situasi. Penggunaan Grand 2 saat diluncurkan menjalankan misi juga hal unik karena menggunakan metode swarm. Biasanya peluncuran Grand 2 langsung berjumlah 5 hingga 10 unit dalam sekali misi. Metode ini dianggap handal dalam membingungkan sistem pertahanan udara musuh untuk menaikkan tingkat keberhasilan misi. Persoalan kekuatan, Grand 2 ini adalah versi yang sangat menguntungkan bagi Rusia. Radius serangan yang bisa dilakukan mencapai 3.000 km, jadi Rusia bisa menyerang seluruh Eropa dari wilayahnya sendiri dengan kecepatan mencapai 185 km per jam dan hulu ledak eksplosif 50 kg. Grand 2 memang bisa melumpuhkan lini pertahanan dari musuh Rusia. Setelah membahas Rusia, tentu tidak afdol jika kita tidak membahas Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tidak main-main dalam pengembangan drone kamikaze yang mereka lakukan. Saat menggandeng perusahaan AeroVironment untuk mendukung drone kamikaze, Amerika Serikat menggelontorkan dana hingga 700 miliar US dollar atau 10.779 triliun rupiah. Dana yang tidak main-main ini diperuntukkan untuk membuat drone penghancur murah yang harganya cuma 10.000 US dollar atau 150 juta rupiah. Maka, lahirlah drone kamikaze bernama Switchblade 600 yang dikhususkan untuk misi penghancuran alutsista. Switchblade 600 adalah drone unik yang ditembakkan menggunakan tube launch. Dengan berat tube launch yang cuma 54 kg dan berat drone 22,7 kg, Switchblade 600 bisa diluncurkan dari mana aja. Sistem kontrol Switchblade yang menggunakan sebuah tablet juga memudahkan segala operasi yang melibatkan drone tersebut. Dalam simulasi misi yang pernah dilakukan, satu regu bisa membawa 3 Switchblade 600 sebagai kekuatan serang utama. Selain unik dari segi peluncuran, Switchblade 600 juga unik dari segi desain, di mana hulu ledak yang digunakan adalah 2 hulu ledak Javelin yang dimampatkan. Saat meluncur di kecepatan 185 km per jam, drone ini punya waktu hingga 40 menit untuk mengenal dan mengenai target. Saat bertabrakan dengan target, hulu ledak pertama Switchblade akan meledak untuk menghancurkan armor alutsista. Selain itu, hulu ledak kedua meledak untuk menghasilkan serangan fatal. Dalam strategi perang ya, Switchblade 600 akan punya peranan penting karena mampu melumpuhkan alutsista utama yang dikirim oleh musuh.
Hal paling menarik dari membahas drone kamikaze kali ini juga datang dari bentuk pengembangan yang berbeda-beda. Sekarang ada Cina nih dengan teknik drone blaster. Secara simpel, teknik yang dilakukan oleh Cina ini menggabungkan dua aspek utama, yaitu menang jumlah dan menang harga. Dalam demonstrasi yang dilakukan, metode peluncuran dari drone Cina ini bisa langsung melesatkan 48 unit drone dengan menggunakan berbagai macam platform, mulai dari truk hingga helikopter. Makin banyak drone yang meluncur, maka akan semakin bingung juga sistem pertahanan musuh, jadi lebih mudah ditembus. Untuk peluncuran blaster ini atau drone blaster ini, Cina menggunakan drone FH-901 yang punya bentuk mirip dengan Switchblade milik Amerika. FH-101 punya kelebihan dari bobotnya yang cuma 9 kg, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Bobot ini juga yang membuat peluncurannya cuma butuh 3 menit. Secara kemampuan terbang, FH-901 mampu meluncur di kecepatan 120 km per jam selama 40 menit dan mencapai jarak 1,5 km. Uniknya lagi dengan kemampuan ini ya, FH-901 punya harga sekitar 5.000 US dollar atau 75 juta rupiah per unit yang tentunya jauh lebih murah ketimbang drone-drone lainnya. Dengan harga ini, wajar jika Cina bisa meluncurkan drone mereka hingga puluhan unit dalam sekali serang. Duh, duit berhamburan ya. Drone kamikaze yang tidak kalah menarik untuk kita bahas kali ini datang dari India dengan nama Sky Striker. Drone kamikaze ini punya teknik peluncuran unik yang bisa memanfaatkan alat pelontar apapun, jadi bisa digunakan pada segala medan. Teknologi paling canggih dari Sky Striker ini adalah sistem kendalinya yang punya radar hebat dan juga kamera drone canggih. Kamera yang digunakan dalam drone ini punya teknologi auto tracker yang bisa digunakan siang dan malam. Jadi tingkat presisi targetnya itu lebih tinggi. Bukan cuma itu, untuk meningkatkan keberhasilan misi, Sky Striker punya abort system untuk membatalkan misi, meski drone telah meluncur menuju target. Saat misi batal, Sky Striker bisa berputar kembali dan menyiapkan peluncuran berikutnya atau kembali dengan selamat menggunakan parasut. Kemampuan kendali hebat ini kemudian dilengkapi dengan kemampuan terbang dan daya hancur luar biasa. Saat terbang, Sky Striker bisa meluncur hingga 2 jam penuh di atas langit dan mencapai kecepatan 500 km per jam saat akan mengenai target. Hulu ledak yang digunakan juga fleksibel. Bisa pakai hulu ledak penetrasi tinggi dan juga hulu ledak dengan daya ledak tinggi. Jadi bisa digunakan bergantung misi yang dilakukan. Nah, dari Sky Striker ini bisa kita lihat kalau ternyata India juga tidak tertinggal dalam pengembangan teknologi militer.